Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh melangkah ke hari baru anugerah Tuhan, Sabtu 8 Januari 2022. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 5, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa Sorgawi pagi hari ini, kami bersyukur untuk semua berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih hari baru anugerah-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus Tuhan terangi kami. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Efesus 5 dimulai dari ayat pertama sampai 21. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, karena ingatlah baik-baik ini. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung-kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan, di dalam takut akan Kristus. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini, anak Tuhan harus berbeda. Laseng asiam itu di saabu anak napuang. Perkembangan zaman telah membuat sebagian orang terkena efek bandwagon atau efek ikut-ikutan, dan cukup banyak orang melakukan hal itu. Walaupun demikian juga masih banyak terlihat orang yang tidak terpengaruh, bahkan berani tampil beda untuk tidak ikut-ikutan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita pun harus berani tampil beda dari dunia ini. Anak-anak Tuhan atau anak-anak terang harus senantiasa hidup dalam kasih, sebagaimana Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Anak-anak terang juga harus menjauhi percabulan dan juga rupa-rupa kecemaran dan keserakahan. Demikian juga dengan perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono harus dijauhkan dalam kehidupan. Anak-anak Tuhan harus penuh dengan ungkapan syukur. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang harus selalu hidup dalam terang Kristus. Rasul Paulus mengingatkan mereka agar jangan mudah disesatkan oleh orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian akan mendatangkan murka Allah. Rasul Paulus juga mengajak jemaat di Efesus untuk tidak berkawan dengan mereka dan tetap hidup sebagai anak-anak terang, karena terang hanya akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Dahulu kita adalah anak-anak kegelapan yang hidup dalam berbagai nafsu duniawi yang memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Tetapi Yesus Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk meneladani Yesus Kristus dengan cara menghidupi kasih yang benar dalam menjalani hidup keseharian kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari bersama kita sehati dan kita berdoa. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, mengaminkan bahagian firman Tuhan hari ini, bagaimana kami dituntun oleh Tuhan sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang harus berani tampil beda dari dunia ini. Terima kasih, biarlah karena kasih Kristus kami semakin dikuatkan, diteguhkan, menjadi surat yang terbuka dibaca oleh setiap orang. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini bersama dengan seluruh warga jemaat memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat Rama. Tuhan memberkati di tengah-tengah kehidupan yang mensyukuri pertambahan usia setahun lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati agar dalam seluruh kehidupan rumah tangga kasih dan berkat Tuhan pun nyata. Bersyukur atas pertambahan usia, ulang tahun pernikahan dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan ke tengah-tengah seluruh jemaat. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat dalam pekerjaan masing-masing sebagai suami, istri, pemuda-pemudi, anak-anak, orang tua kami yang lansia. Di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan terus memelihara, menjaminkan kuat dan sehat. Anak-anak jemaat-Mu dalam tumbuh kembang, pendidikan, pergaulan mereka Tuhan berkati. Kami bersama-sama memohonkan berkat Tuhan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Rama. Tuhan memberkati majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, dan seluruh pegawai gereja di dalam mengangkat pelayanan. Bapa kami di sorga, saat ini bersama-sama memohonkan berkat Tuhan untuk semua jemaat dalam menjalani kehidupan. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Samulung. Tuhan terus menguatkan, memberkati dan menghiburkan. Tuhan memanggil orang tua terkasih dari tengah-tengah keluarga. Biarlah Papa dan Mama Fristi tetap dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sementara dalam perawatan. Kami berdoa untuk anak kami Aaron Rama Buah Tasik, anak dari Ibu Serlina Buah Tasik yang saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Hermina. Ibu Selvi Silambi, Ibu Paulus Banto, Bapak Julius Dengan, Ibu Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Cihadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Stefanus Buarante, Baturante,
Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Nyonya Yohanis Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Harrison Benduruk, Nyonya Naomi Marten Bunga, Bapak Leonardi Sambo, orang tua dari Ibu Seria Rante Padang, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pariallo, Bapak Eliroy Kapo, Bapak Yohanis Elboko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Felicia Lakbi, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Heni Bungin, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Marten Bale, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Bapak Pendeta Kristoforus Sampetoding, Saudara Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat dan pegang jemaat-Mu menjalani kehidupan beriman. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan Gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati.